Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, segala puji hanya milik Allah, tapi yang telah memberi kenikmatan-kenikmatan yang tiada henti, dan yang telah memberi kesempatan kepada kita pada pagi hari ini. Salawat dan salam kita haturkan dan semoga tetap tercurah kepada junjungan kita beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan siapapun di antara umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk dan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah telah memberi kemudahan kepada kita untuk kita sama-sama ngaji bareng dalam rangka kita mempelajari ayat-ayatnya. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita dan menjadikan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Terlebih dahulu kita baca ayat yang akan kita bahas, ya, kalau tidak salah pada ayat yang ke-26. Kita baca dua ayat, kami baca dan Bapak Ibu sekalian dapat mengikutinya setelah kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Baik, kita terjemahkan pada ayat yang ke-26. Inna, sesungguhnya, Allah la yastahi, tidak malu, ayyadriba, untuk membuat, masalan, perumpamaan, ma, berupa, ba'udotan, nyamuk, fama, bahkan apa, fauqaha, yang lebih rendah darinya, fa'amma, maka adapun, alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, faya'lamuna, maka mereka mengetahui, annahu, bahwasanya ia, al-haqqu, benar, mir rabbihim, dari Rabb mereka, wa amma, dan adapun, alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kafir, fayaquluna, maka mereka berkata, madza, apa yang, aradallahu, Allah kehendaki, bihadza, dengan ini, bihadza masala, dengan perumpamaan ini, yudillu, dia menyesatkan, bihi, karena perumpamaan tersebut, katsiron, banyak orang, wa yahdi, dan dia memberi petunjuk, bihi, karenanya, katsiron, banyak orang, wama, dan tidaklah, yudillu, dia menyesatkan, bihi, karenanya, illa, kecuali, al-fasiqina, orang-orang fasik, alladzina, yaitu orang-orang yang kuduna, mereka melanggar, ahdallahi, perjanjian dengan Allah, mim ba'di, sesudah, mitsaqihi, mengokohkan perjanjian tersebut,
wa yaqta'una, dan mereka memutus, ma amarallahu, apa yang Allah perintahkan, bihi, dengannya, ayyusala, untuk dihubungkan, wa yufsiduna, dan mereka merusak, fil ardi, di bumi, ulaika, mereka itulah, hum, mereka, al khasiruna, orang-orang yang merugi. Bapak Ibu yang kami muliakan, ayat yang ke-26 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan permisalan dengan seekor binatang yang kecil yang oleh sebagian orang menganggapnya remeh, yaitu seekor nyamuk. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan innallaha la yastahi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak malu. Ayyadriba, untuk membuat masalan, perumpamaan. Ma ba'udatan fama fauqaha, seperti seekor nyamuk bahkan yang lebih rendah dari itu. Dari permisalan tersebut, fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim, maka orang-orang yang beriman mereka mengetahui bahwasanya itu semua dari Rabb mereka. Wa ammal ladzina kafaru fayaqulun, adapun orang-orang yang ingkar kepada Allah mereka berkata, madza aradallahu bihadza masala, apa yang Allah inginkan dari permisalan tersebut. Sehingga ada dua kelompok orang di dalam mensikapi permisalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yudillu bihi katsiran, Allah menyesatkan sebagian banyak orang, wa yahdi bihi katsiran, dan Allah berikan petunjuk kepada sebagian banyak orang. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin, dan tidaklah orang yang Allah sesatkan itu kecuali mereka orang-orang fasik. Allah Subhanahu wa taala tidak malu membuat permisalan seperti seekor nyamuk bahkan yang lebih rendah dari itu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan sebagaimana Allah membuat permisalan-permisalan sebelumnya. Ya, sebelumnya kita tahu bahwa Allah memberikan permisalan berkaitan dengan orang-orang munafik. Di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan permisalan di dalam masaluhum kamatsalil ladzina stauqada nara falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun. Ini permisalan untuk orang-orang
yang munafik. Nah, maka banyak Allah menyebutkan permisalan-permisalan di dalam ayat Al-Quran semisal ini. Ya, termasuk apa yang kita pelajari pada ayat yang ke-26, Allah membuat permisalan dengan seekor nyamuk. Dari permisalan yang Allah buat ini, maka orang-orang yang beriman mereka tahu kalau itu semua datang dari Rabb mereka, artinya menambah keimanan. Jadi dengan permisalan itu ya akan menambah keimanan dari orang-orang yang beriman, makin kuat imannya, makin tinggi imannya. Sedangkan orang-orang kafir mereka berkata, apa yang Allah inginkan dari permisalan tersebut? Ini menunjukkan bahwa ya kalau orang-orang yang beriman itu menambah keimanannya, tapi kalau mereka menambah kekufurannya. Sehingga Allah mengatakan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Allah menyesatkan mereka banyak orang dan Allah memberikan petunjuk kepada mereka banyak orang karena permisalan tersebut. Namun Allah katakan, dan tidaklah yang Allah sesatkan kecuali mereka adalah orang-orang yang ingkar. Allah menyebutkan, innallaha la yastahi, sesungguhnya Allah itu tidak malu. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat malu. Ya, Allah memiliki sifat malu. Disebutkannya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya di dalam Al-Quran Allah menyebutkan dalam ayat ini, ya, innallaha la yastahi, sesungguhnya Allah tidak malu memberikan permisalan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yastahi minal haq, Allah Subhanahu wa taala tidak malu dari kebenaran. Ya, ini menunjukkan Allah memiliki sifat malu. Begitu pula di dalam hadis disebutkan juga Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat malu. Di antaranya adalah innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha malu dan maha mulia. Allah malu ketika kedua tangan seorang hamba dia angkat, lalu dia tengadahkan wajahnya ke atas, lalu Allah kembalikan dalam keadaan tangan kosong. Ya, lalu dikembalikan dengan tangan kosong. Nah, ini semua dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat malu. Akan tetapi malunya Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan malunya makhluk. Kalau malunya makhluk itu malu karena kekurangan. Ya, malu karena kekurangan. Ya, malu karena ya nggak punya ya baju yang layak, mau datang malu. Malu karena ada cacat di bagian tubuhnya. Malu karena nggak bisa. Ya, malu karena terlambat. Malu karena ya kurang. Jadi malunya makhluk itu malu karena sifat kurangnya. Tapi kalau malunya Allah Subhanahu wa taala itu malu karena kelebihan, keutamaan, saking baiknya.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu malu kalau tidak mengampuni seorang hamba. Malu kalau mengumbar kesalahan seorang hamba. Malu kalau membiarkan seorang hamba mengangkat kedua tangannya ke langit namun dikembalikannya dengan tangan kosong. Ini semuanya sifat maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diampuni, Allah malu. Kalau tidak dikasih, Allah malu. Kalau tidak dimaafkan, Allah malu. Allah zat yang maha menutupi aib seorang hamba. Maka Allah malu ketika mengumbar keburukan-keburukan hambanya. Kita saja kalau mendapati orang yang saking baiknya, lalu ada orang yang minta kepada dia, kalau dia nggak ngasih dia malu sendiri. Karena apa? Saking baiknya. Kalau nggak ngasih malu. Maka kalau manusia saja seperti itu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Zat yang maha sempurna, zat yang maha baik, zat yang maha pengampun, zat yang maha memberi rizki. Maka bagaimana ketika orang itu minta dengan belas kasihan, lalu Allah kembalikan dengan tangan kosong? Allah malu. Ketika ada seorang hamba minta agar diampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya, Allah malu manakala Allah tidak mengampuni dosa hambanya. Nah, inilah sifat malu Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun malunya seorang hamba ini mestinya malu pada tempatnya. Apa malu pada tempatnya? Malu pada tempatnya. Malu pada tempatnya ini malu ketika seseorang tidak menjalankan kewajiban. Seorang malu ketika mengabaikan perintah. Seorang malu ketika apa? Ketika melanggar aturan. Tidak sebaliknya malu ketika apa? Ketika dia menjalankan kewajiban kok malu. Maka tidak pada tempatnya. Kita sholat jamaah, semestinya seorang lelaki kita berebut untuk menempati shaf terdepan. Saya malu, nanti tidak dikira soalim. Gak mau nempati di shaf paling depan. Maka ini bukan pada tempatnya. Jadi malunya seorang hamba hendaknya malu pada tempatnya. Malu ketika dia salah. Malu ketika melanggar aturan Allah. Ketika meninggalkan kewajiban, ini semestinya malu. Tapi banyak orang ketika meninggalkan kewajiban santai, seperti nggak ada salah. Ketika melanggar aturan, merasa nyaman, seperti nggak keliru. Ketika seorang itu dia berbuat kejahatan, nggak merasa malu blas. Bahkan sebaliknya, dia merasa bangga dengan keburukan yang dia lakukan. Nah, ini malu yang keliru, tidak pada tempatnya. Maka seorang muslim hendaknya dia malu manakala tadi punya salah, dia teledor, khilaf, dia keliru. Ini Bapak sekalian yang kami muliakan. Innallaha la yastahyi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak malu. Ketika apa? Ketika Allah memberikan perumpamaan. Dengan apa? Dengan seekor nyamuk. Ini menunjukkan bahwa
Binatang yang dianggap remeh oleh sebagian manusia, ya mungkin sebagian orang mengatakan, apa sih nyamuk? Cuman bawa kotoran saja. Apa sih nyamuk? Cuman bawa penyakit saja. Ternyata di balik seekor nyamuk itu Allah memberikan pelajaran yang besar. Allah memberikan pelajaran yang besar. Baik itu pelajaran dalam kehidupan dunia. Bagaimana dengan seekor nyamuk, manusia kewalahan. Manusia kewalahan. Harus putar otak bagaimana caranya. Ya, kita hampir tiap tahun mendengar ya ketika datang musim hujan ya adanya penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk. Ya bahkan termasuk kategori kematian yang cukup tinggi karena sebab penyakit tersebut. Tak terkecuali daerah kita ini di Jogja ini. Pada bulan Februari, awal Maret kemarin kami pas umroh ketemu dengan anggota DPR yang dari komisi di kesehatan itu menyampaikan pada waktu yang lalu kami kunjungan ke Jogja dan kita membuat cloning nyamuk. Jadi nyamuk Aedes itu dikawinkan dengan nyamuk jenis apa gitu. Sehingga nanti akan menelurkan nyamuk-nyamuk yang bisa menetralisir. Nah, ini Allah baru buat permisalan nyamuk. Tapi manusia sudah dibuat kewalahan. Ini yang menjadikan kita semestinya berpikir, baru seekor nyamuk kita sudah kewalahan. Menunjukkan lemahnya kita. Belum lagi dalam manfaat-manfaat, ya, sisi manfaat-manfaat keduniaan. Dengan nyamuk ini, sebagian orang justru mendapatkan penghasilan dari sana. Maka muncul obat ini, muncul obat itu, ya, yang kemudian mempekerjakan banyak orang, ya, mereka masing-masing punya keluarga, mereka tercukupi dari, ya, karena pekerjaannya. Ini semua manfaat yang didapati oleh manusia seorang. Itu baru yang kita ketahui. Bagaimana yang tidak kita ketahui? Ya, kita yakin masih banyak hal yang belum kita ketahui. Itu dari permisalan nyamuk. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak malu ketika harus membuat permisalan yang lebih rendah daripada seekor nyamuk. Allah tidak malu. Menunjukkan di bawah nyamuk itu masih ada banyak binatang-binatang yang secara mungkin besarannya atau remehnya lebih kecil daripada nyamuk. Dari permisalan itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua golongan manusia. Orang-orang yang beriman, faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Mereka itu tahu kalau ini datang dari Rabb mereka. Kebenaran ini datang dari Rabb mereka. Sehingga menjadikan iman mereka naik. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan, ya, semestinya kita ini memikirkan bagaimana ciptaan Allah, bagaimana nikmat dan karunia-karunia dari Allah, dan jangan memikirkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan memikirkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang kita pikirkan adalah ciptaan Allah. Banyak datang di dalam ayat Al-Quran yang Allah perintahkan kita untuk memikirkan ciptaan-ciptaan Allah. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kalian sendiri, tubuh kita ini, afala tubsirun, tidakkah kalian melihat, tidakkah kalian memperhatikan? Allah ciptakan kita ini sebaik-baik bentuk, seindah-indahnya wujud, seindah-indahnya wujud, paling sempurnanya bentuk ya manusia dibandingkan penciptaan Allah dengan makhluk yang lain. Manusialah yang paling baik penciptaannya. Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Sampai dulu ada kisah ya di zaman khalifah, saya lupa nama khalifahnya. Jadi dulu masyarakat Arab itu mengenal dalam dunia sastra mereka itu kecantikan, keindahan itu disandarkan pada rembulan. Sehingga mereka kalau muji ya istrinya dan mengatakan kau cantik bagaikan rembulan. Nah, ini yang mereka pahami adalah rembulan ini lebih cantik daripada wajahnya seorang wanita. Ya, karena seringkali cantiknya wanita disamakan dengan indahnya rembulan. Jadi seakan-akan rembulan itu lebih indah daripada wajah seorang wanita. Maka ada sepasang suami istri, suaminya ngomong, "Dek, kalau seandainya rembulan itu lebih cantik, lebih indah daripada engkau, maka aku akan talak 3. Ya, kamu akan saya talak 3. Nah, istrinya paham bagaimana ungkapan dalam masyarakat Arab. Bahwasanya kecantikan seorang wanita seringkali dipadu-padankan dengan rembulan. Seolah-olah rembulan ini lebih indah daripada wajah seorang wanita. Maka si istri ini langsung menghindar dari suaminya, menganggap bahwa suaminya telah mentalak 3 dia. Sampai kasus ini dibawa ke hadapan sang khalifah. Sang khalifah pun tidak tahu bagaimana memutuskannya. Beliau memanggil para ahli sastra dan juga para ulama untuk membahas masalah ini. Bagaimana hukumnya? Apakah wanita ini sudah jatuh talak 3 ataukah belum? Sebagian mereka, banyak di antara mereka mengatakan iya, karena dikembalikan pada urf masyarakat. Urf, anggapan masyarakat bahwa rembulan itu lebih indah daripada wajahnya seorang wanita. Ini ungkapan masyarakat Arab. Maka berarti wanita ini sudah jatuh talak 3. Namun ternyata ada seorang ulama yang mengatakan tidak. Seperti apapun seseorang, maka masih lebih indah daripada rembulan. Buktinya apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam seindah-indah bentuk. Akhirnya khalifah pun memutuskan wanita tersebut statusnya tidak dicerai. Ini Bapak sekalian yang kami muliakan. Maka Allah perintahkan kita, afala tubsirun wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kalian sendiri tidakkah kalian memperhatikan? Allah memberitakan kita untuk berpikir. Begitu pula dalam penciptaan yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat, maka tidaklah kalian memperhatikan bagaimana unta itu dicipta. Wa ilas samai kaifa rufi'at, bagaimana langit itu ditinggikan padahal tanpa ada tiang penyangga. Sementara luasnya kita tidak tahu mana ujung mana pangkalnya. Wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung itu ditancapkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi itu dihamparkan. Allah merintahkan kita untuk
memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari permisalan yang Allah berikan itu menjadikan orang-orang yang beriman akan berpikir sehingga menambah imannya. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu kalau ini semua datang dari Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya mereka mendapatkan petunjuk, menambah imannya. Sedangkan orang-orang yang ingkar, wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, fayaqulun, mereka akan berkata, madza aradallahu bihadza masala. Apa yang Allah inginkan dari penciptaan ini, permisalan ini? Menganggap remeh. Ya, padahal Allah sudah mengatakan ma khalaqta hadza batila, tidaklah Allah ciptakan ini sia-sia. Artinya semua apa yang Allah cipta yang menurut kita baik, enggak baik, itu semua tidak ada ciptaan Allah yang sia-sia. Tapi mereka ingkar, dengan permisalan tambah ingkarnya. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan yudillu bihi katsiran. Banyak orang yang disesatkan oleh Allah karena permisalan tersebut. Dengan permisalan tersebut, wa yahdi bihi katsiran, dan Allah banyak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman karena permisalan tersebut. Nah. Intinya dari manusia itu sebagian besar, ya sebagian dapat petunjuk, sebagian Allah sesatkan. Allah katakan, siapa mereka orang-orang yang Allah sesatkan? Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Dan tidaklah dia Allah sesatkan karenanya kecuali mereka orang-orang fasik. Fasik ini terbagi menjadi dua jenis. Ya, fasik terbagi menjadi dua jenis. Ya, terlebih dahulu arti fasik ini apa? Ya, fasik itu adalah seorang yang keluar dari ketaatan Allah. Keluar dari perintah Allah, itu namanya fasik. Maka orang yang berbuat maksiat disebut fasik. Orang yang melanggar aturan Allah disebut fasik. Orang yang tidak menunaikan kewajiban seorang hamba kepada sang pencipta disebut fasik. Maka fasik terbagi menjadi dua, fasik yang kecil dan fasik yang besar. Fasik yang kecil ini tidak sampai menjadikan orang itu keluar dari Islam, sedangkan fasik yang besar menjadikan orang itu keluar dari Islam. Fasik yang mana ini dalam ayat ini? Wa ma yudillu bihi illal fasikin, dan tidaklah dia disesatkan oleh Allah kecuali orang-orang fasik. Maka yang dimaksud adalah fasik yang besar, yang keluar dari Islam. Apa contohnya dalam ayatnya yang lain? Yaitu ketika Allah menyebutkan tentang iblis yang tidak mau mengikuti perintah Allah bersujud kepada Adam alaihissalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fafasaqa an amri rabbih. Fafasaqa an amri rabbih. Maka dia jatuh pada kefasikan karena keluar dari perintah Allah. Maka kefasikan yang dilakukan oleh iblis ini menyebabkan dia ingkar, artinya kufur kepada Allah, kafir kepada Allah ini. Sedangkan fasik yang kecil dalam Al-Quran disebutkan di dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang yang fasik membawa berita, maka bertabayunlah. Diperjelas terlebih dahulu, cross check terlebih dahulu. Maka yang dimaksud fasik di sini adalah fasik kecil, ya fasik kecil, bukan fasik yang besar. Ya, wahai orang-orang yang beriman,
in ja'akum fasikun, jika datang kepadamu seorang yang fasik, binaba'in, dengan berita yang dia bawa, yang dia sampaikan, fatabayyanu, maka tabayun dulu. Jangan langsung kita percayai, jangan langsung telan mentah-mentah, tabayun dulu, cross-check dulu. Nah, ini Bapak sekalian yang kami muliakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat daripada fasik yang dimaksud. Ini ada pada ayat yang ke-27. Ya, sudah jam 6. Demikian Bapak Ibu yang kami muliakan, semoga apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jika sudah masuk waktu dibolehkannya sholat syuruk silahkan, jika belum silahkan bisa isi dengan zikir terlebih dahulu. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.